Oke, halo semuanya, balik lagi di channel ini dan selamat datang kembali. Perkenalan, gue Yogi. Dan di video kali ini gue bakal bahas seperti yang di judul adalah tentang artificial intelligence atau AI ya, mulai dari definisi, jenis, cara kerja, sampai sejarah dan masa depan AI itu sendiri. Nah, ini adalah sebuah video dokumentasi atau jurnal, dimana ini tuh dari artikel yang gue bikin. Jadi di sini gue bikin video ini karena gue lagi belajar tentang AI karena gue tertarik dengan teknologi satu ini, dimana dalam 1 tahun ke belakang 2023, ini kan sekarang 2024 video ini dibikin awal tahun Januari, sekarang tanggal 30 Januari 2024 ya. Selama setahun gue pakai berbagai artificial intelligence, terutama yang berhubungan dengan teks dan gambar, karena gue kerja sebagai konten kreator dan juga sosial media spesialis untuk sebuah perusahaan, dimana setahun ke belakang gue banyak pakai AI untuk ngebantu kerjaan gue. Nah di sini dalam rangka gue belajar tentang AI, gue tuh biasanya nulis artikel karena basic gue adalah seorang penulis atau blogger dulunya dari zaman-zaman masih bocil lah, masih SMP. Gue udah mulai bikin blog karena gue banyak belajar di otodidak, makanya salah satu metode yang gue pakai adalah dengan cara nulis. Gimana kalau gue nulis, otomatis gue akan mencari informasi yang gue butuhkan, lalu merangkumnya jadi satu tulisan. Nah, otomatis karena gue ngumpulin pasti gue baca, dan juga otomatis gue harus nyusun sesuai dengan sesuai dengan apa yang gue dapetin dari tulisan atau informasi-informasi yang ada. Nah, di sini gue bakal bahas beberapa topik, dan di topik ini gue bakal bahas, atau segmen ini gue bakal bahas tentang artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Nah, buat kalian yang nyasar ke video ini, sebelumnya terima kasih sudah gabung dan mudah-mudahan bermanfaat. Dan nanti kalau misalkan kalian butuh transkrip atau artikelnya, baca versi artikelnya, kalian bisa baca linknya di description kalau misalkan kalian butuh untuk ya mungkin beberapa butuh untuk tugas sekolah dan lain-lain ya, itu silakan kalian ambil, source-nya ada di bawah, termasuk nanti gue ada cantumin berbagai istilahnya daftar pustaka yang gue pakai untuk bikin artikel tentang artificial intelligence. Jadi video-video segmen ini akan sangat panjang, jadi gue bakal bagi dalam beberapa part ya. Cuman untuk part pertama gue bakal bahas tentang definisi, jenis, sejarah, dan juga pandangan masa depan tentang AI. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung mulai aja. Oke, kita langsung masuk aja ke dasar-dasar dari artificial intelligence ya. Seperti yang gue tulis di sini, gue menggambarkan AI itu awalnya dalam benak gue sendiri adalah AI adalah sebuah robot yang banyak gue lihat di film-film luar negeri ya, mana robot-robot ini bisa berpikir ya dan bekerja seperti manusia pada umumnya, dan digambarkan bahwa AI itu bisa mengambil alih bumi ya. Kurang lebih gambaran awalnya tentang AI seperti itu. Tapi ternyata setelah gue pelajarin, istilah AI atau artificial intelligence ini punya banyak wajah ya, punya banyak peruntukan ternyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam dasawarsa terakhir juga itu mungkin kita sebenarnya udah hidup dikelilingi dengan artificial intelligence ya, tanpa kita sadari mungkin ya. Nah, jadi apa itu artificial intelligence? Ya, secara sederhana, AI ini merujuk pada kemampuan mesin atau program komputer untuk melakukan tugas-tugas yang sejauh ini hanya dapat dilakukan oleh manusia. Jadi si komputer ini bisa melakukan tugas-tugas layaknya manusia. Nah, jadi ini berarti AI tidak hanya mengandalkan perintah yang telah diprogram sebelumnya, melainkan mampu beradaptasi dan juga berkembang seiring dengan waktu. Nah, di sini gue menulis. Nah, cara kerjanya pertama itu dia akan mengumpulkan sejumlah data dalam bentuk teks, gambar, audio, dan lain-lainnya ya, dalam bentuk sensor-sensor kalau misalkan dia AI-nya secara real time. Lalu cara kerja selanjutnya adalah ada yang namanya machine learning atau pembelajaran mesin. Ini adalah salah satu elemen
utama yang membedakan AI dengan teknologi konvensional pada umumnya. Ya. Nah, yang terakhir adalah pengambilan keputusan dan juga interaksi dengan lingkungan. Ya, jadi AI ini pasti akan punya output. Nah, output ini tergantung dari jenis apa si AI ini diperuntukkan. Ya. Nah, kita masuk ke bagian selanjutnya. Nah, perlu diluruskan dulu ya bahwa AI ini bukan entitas yang tunggal ya, melainkan istilah untuk berbagai teknologi yang memungkinkan mesin untuk berpikir dan belajar layaknya seperti manusia. Nah, jadi AI ini terbagi dari dua jenis ya. Yang pertama adalah AI lemah atau weak AI, yang kedua adalah AI strong atau AI kuat ya. Dimana untuk AI lemah ini, jadi kategori ini mencakup AI yang tugasnya sangat spesifik, jadi cuma satu atau dua tugas aja dia bisa bekerja. Ya, contohnya kalau misalkan di smartphone kita, ya itu ada yang namanya asisten virtual, ya kayak Google Assistant, terus Siri, ya itu kan biasanya dipakai di smartphone. Ya, ada juga pengenalan wajah juga, ya biasanya seperti itu. Nah, yang kedua ini adalah strong AI atau AI yang kuat. Ya, berbeda dengan yang lemah, biasanya kategori ini merujuk pada AI yang memiliki kemampuan belajar ya dan juga beradaptasi terhadap lingkungannya. Nah, biasanya AI ini menguasai berbagai tugas dan bahkan memiliki pemahaman yang mendalam ya. Jadi dia bisa berpikir dan biasanya mereka mampu menganalisa data dan juga membuat keputusan secara mandiri. Nah, untuk AI kuat ini saat ini masih dalam tahap pengembangan ya. Di tahun ini juga masih dalam tahap pengembangan dan menjadi tujuan jangka panjang terhadap pengembangan dari AI ini. Saat ini para ilmuwan percaya bahwa AI kuat atau strong AI ini berpotensi menjadi mesin yang mampu berpikir secara layaknya manusia yang sadar ya. Dan ini cukup menarik. Gue cukup sangat-sangat menunggu dengan teknologi dari AI strong ini. Nah, kita mundur dulu ke belakang ya, sejenak untuk melihat bagaimana sejarah dari AI ini. Nah, jadi konsep awal dari kecerdasan buatan atau artificial intelligence kerap dikaitkan dengan fiksi ilmiah pada zaman itu ya. Tapi ternyata AI ini punya sejarah yang cukup panjang daripada yang kita pikirkan ya sejauh ini. Nah, sejarah kecerdasan buatan dimulai dengan konsep yang muncul pada abad ke-20, tepatnya pada tahun 1950, di mana ilmuwan Alan Turing ya, mengajukan pertanyaan yang menjadi dasar awal pemikiran dari AI, yaitu adalah apakah mesin dapat berpikir. Nah, pernyataan ini mendorong para peneliti untuk memulai mengembangkan teknologi yang dapat meniru kemampuan manusia. Selanjutnya, pada tahun 1956, seorang ilmuwan bernama John McCarthy mengadakan konversi Dartmouth. Nah, konversi ini dianggap sebagai tonggak sejarah yang menandai kelahiran resmi kecerdasan buatan. Ya. Bersama ilmuwan lainnya, mereka mulai merancang konsep-konsep dari dasar AI dan menciptakan istilah artificial intelligence ini untuk pertama kalinya. Nah, meskipun ide-ide mulai berkembang, perkembangan AI ini ternyata tidak secepat diharapkan pada awalnya. Jadi tantangan besar muncul dan banyak proyek-proyek menghadapi keterbatasan teknologi pada saat itu. Nah, ini membuat sebagian orang mulai skeptis terhadap kemampuan atau kemungkinan mewujudkan kecerdasan buatan yang sebenarnya. Puncaknya terjadi pada tahun 1980-an, di mana era AI ini mencapai puncaknya. Ya, jadi popularitas AI pada tahun itu sangat tinggi sekali, di mana dukungan besar dari pemerintah dan juga industri cukup besar. Namun, harapan yang tinggi ini diikuti oleh periode kemunduran yang disebut dengan AI winter. Jadi proyek-proyek besar pada saat itu ditutup karena tidak mampu memenuhi ekspektasi banyak orang ya, dan akhirnya minat terhadap AI saat itu meredup. Nah, kita maju lagi ke saat ini di mana dalam beberapa dasawarsa terakhir kecerdasan buatan ini mengalami kebangkitan yang cukup luar biasa ya, terutama dalam beberapa tahun terakhir. Secara pribadi gue ngerasain sendiri bagaimana gue mulai menggunakan berbagai AI untuk mengebus ya atau meningkatkan kinerja kerjaan gue. Dan tentunya gue harap AI ini dapat terus berkembang dan pastinya ancaman-ancaman ya, kekhawatiran banyak orang tentu akan ada ya, pro kontranya tentu akan ada di perkembangan AI di era modern ini. Nah, kita lanjutkan pembahasannya tentang komponen-komponen yang menyusun dari AI ini, di mana kecerdasan buatan ini adalah
sebuah entitas yang cukup luas dan menarik ya, di mana beberapa komponen bekerja sama untuk menciptakan sebuah sistem yang cukup pintar dan juga mandiri. Nah, jadi apa aja sih fondasi atau komponen-komponen yang menyusun dari AI? Nah, ini mirip banget seperti cara kerja dari AI yang tadi gue bahas ya, di mana yang pertama itu ada data ya, atau komponen data, di mana ibarat sebuah mesin ya, sebuah mesin pasti membutuhkan yang namanya bahan bakar. Nah, bahan bakar dari AI ini adalah data. Ya, jadi kecerdasan buatan ini tidak dapat berfungsi secara efektif tanpa adanya pengetahuan atau sumber pengetahuan dan juga pengalaman. Nah, data ini bisa berupa gambar, suara, video, hingga sensor yang terkoneksi ya secara real time untuk menghasilkan aliran data secara langsung ya. Semakin besar atau berkualitas sebuah data yang dimiliki oleh sebuah AI, maka akan semakin cerdas, semakin adaptif, dan juga semakin baik performa dari si kecerdasan buatan ini. Nah, kita masuk yang kedua, ada algoritma dan juga logika ya. Jadi data mentah yang tadi yang pertama itu tidak serta-merta dapat diolah oleh si kecerdasan buatan atau AI ini. Ya, jadi diperlukan sebuah algoritma khusus yang dirancang untuk sebagai proses pembelajaran dari AI, di mana algoritma ini merupakan langkah-langkah yang logis yang diikuti oleh si program komputer atau si mesin ini untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu ya. Dalam konteks kecerdasan buatan ini, algoritma menjadi fondasi utama yang memandu mesin untuk membuat keputusan yang cukup cerdas dan logikanya dapat. Ya. Jadi logika yang terkandung dalam algoritma AI ini membantu si mesin ini untuk memproses informasi, memahami sebuah pola, dan belajar dari pengalaman-pengalaman yang diterima. Ya. Nah, yang ketiga adalah pengenalan pola ya. Jadi komponen yang ketiga itu adalah pengenalan pola, di mana ini adalah salah satu kemampuan AI yang sangat unggulan. Ya, jadi kemampuan ini dapat mengenali sebuah pola dalam sebuah data. Ya, kemampuan inilah yang juga membuat AI itu cerdik. Jadi ia mampu menganalisis data dan mengenali pola baik yang sederhana maupun yang kompleks. Ya. Ini melibatkan identifikasi keteraturan dalam hubungan data yang mungkin sulit dikenali oleh manusia. Nah, dengan pengenalan pola ini, AI dapat membuat prediksi, mengoptimalkan solusi, menemukan hubungan tersembunyi antar data, dan juga mengambil keputusan berdasarkan informasi yang diterimanya. Yang kelima adalah jaringan saraf tiruan atau neural network, di mana ini terinspirasi dari struktur dan fungsi otak manusia. Jadi jaringan saraf tiruan ini merupakan model matematika yang menjadi inovasi canggih dalam AI. Ya, jadi jaringan ini terdiri dari neuron buatan yang saling terhubung dan terus belajar dalam data secara berkesinambungan. Ya. Dengan jaringan saraf tiruan ini, AI dapat menangani tugas-tugas yang sangat kompleks dan dapat belajar dari data tersebut serta meningkatkan kinerjanya seiring waktu. Nah, jaringan saraf tiruan ini memungkinkan adaptasi dan kemampuan pembelajaran mandiri dari si AI. Nah, yang terakhir komponen yang menyusunnya adalah perangkat keras tentunya. Seperti layaknya manusia yang punya tubuh fisik ya, yang cukup kuat juga, AI juga perlu didukung dengan sebuah perangkat keras ya, yang juga harus mumpuni. Ya, perangkat keras ini bisa berupa prosesor, GPU, dan juga memori biasanya. Nah, biasanya komponen-komponen ini harus punya kemampuan yang cukup tinggi untuk dapat menopang dari kinerja AI ini. Karena semakin kompleks tugas yang dikerjakan sebuah kecerdasan buatan, harus semakin canggih pula perangkat keras yang dibutuhkan. Misalnya GPU atau Graphic Processing Unit. Ini khusus digunakan untuk mempercepat operasi jaringan saraf tiruan ya. Jadi memungkinkan AI untuk melakukan tugas-tugas lebih cepat dan juga efisien. Ya, makanya saat ini perangkat-perangkat seperti GPU banyak dicari oleh perusahaan-perusahaan yang mengembangkan AI. Oke, kita masuk ke contoh-contoh AI. Ini di sini gue udah tulis, cuman di sini gue tulisnya secara umum dalam artian di sini pertama gue tulis contoh AI adalah asisten virtual. Di mana asisten virtual ini sering banget kita temui ya, karena kita kan megang handphone kan, juga mungkin nonton ini pakai smartphone ya, yang terinstall atau ada ditanam di dalamnya sebuah asisten virtual ya. Itu juga termasuk kategorinya artificial atau contoh penerapan artificial intelligence ya.
kayak Siri, Google Assistant, terus ada juga Amazon Alexa. Ya, ini salah satu contoh-contoh asisten virtual. Dan sekarang juga banyak perusahaan kayak Telkomsel juga pakai asisten virtual untuk chatbotnya juga ya. Yang kedua ada rekomendasi produk. Nah, jangan salah ternyata algoritma yang menyusun dari rekomendasi produk ya, kalau misalkan kita buka Shopee, Tokopedia, Bukalapak kan biasanya ada rekomendasi produk di situ. Nah, itu kan muncul berdasarkan behavior atau analisa perilaku kita ya. Jadi perilaku kita ketika belanja, ketika kita membuka apps ya, membuka aplikasi tersebut, apa yang kita searching, apa yang kita klik produknya, ya apa yang kita masukkan keranjang, apa yang kita like ya atau simpan ya misalkan di marketplace tersebut, itu akan menjadi akan diolah data tersebut untuk menghasilkan output di mana merekomendasikan produk yang mungkin sesuai dengan kita. Yang selanjutnya itu ada diagnosis medis ya. Diagnosis medis ini gue tulis di sini masih belum lengkap, karena di sini gue cuma nulis tentang IBM Watson for oncology dan juga dermatologi AI. Ya, sejauh ini informasinya masih belum lengkap. Jadi untuk IBM Watson ini digunakan oleh dokter-dokter ahli, terutama ahli kesehatan dalam mengidentifikasi penyakit dan kondisi medis ya. Jadi IBM Watson ini menggunakan AI untuk memberikan rekomendasi pengobatan, misalkan pengobatan kanker yang berdasarkan data-data dari pasien. Jadi berdasarkan data tersebut, AI ini akan memberikan rekomendasi pengobatan ke dokternya ya. Setelah itu dokternya akan menganalisa lagi apakah rekomendasi ini sesuai atau tidak, seperti itu. Ya. Cuman untuk contoh-contoh AI mungkin akan gue bahas di video terpisah karena gue belum riset secara mendalam tentang hal ini ya. Selanjutnya ada mobil otonom kayak Tesla ya. Tesla yang bisa jalan sendiri tuh dia juga menggunakan artificial intelligence untuk kecerdasan buatan untuk mengendarai si mobilnya itu sendiri ya. Data-datanya termasuk data-data yang diinputkan dan juga data-data yang diterima secara real time. Kayak tadi kan berbagai sensor yang ada di mobil itu akan memberikan data ke mobil untuk dapat bergerak ya. Dia juga bisa membaca misalkan ada mobil di sekitarnya, apa aja yang ada di jalan sekitarnya, bagaimana kondisi lalu lintas di sekitar, itu akan membaca, data itu akan diolah dan akhirnya mobil itu bisa berjalan. Oke, terakhir gue tutup dengan tantangan dan etika kecerdasan buatan. Nah, ini yang banyak dikhawatirkan banyak orang tentang tantangan yang hadir dengan teknologi yang bisa dibilang untuk sebagian orang itu baru ya. Banyak yang khawatirkan bahwa dengan hadirin teknologi ini banyak pekerjaan yang akan hilang, tapi juga gue percaya bahwa yang hilang ini pasti akan digantikan dengan yang lebih baik ya, karena gue alami sendiri di mana memang sejauh ini ya ini membantu pekerjaan-pekerjaan gue ya, tapi ada kemungkinan juga pekerjaan yang gue lakukan saat ini akan hilang juga ya. Kayak contohnya gue mungkin udah nggak perlu nulis lagi nih karena mungkin pekerjaan menulis udah bisa digantikan oleh AI, tapi di sisi lain juga gue percaya bahwa akan ada job-job lain, pekerjaan lain yang akan bermunculan dengan hadirnya AI ini. Oke, jadi itu aja. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Walaupun ini sebenarnya video pribadi, dokumentasi pribadi untuk dalam rangka gue belajar tentang AI, dan gue pengen upgrade di mana gue belajar nggak cuma nulis tapi juga gue dokumentasi dalam bentuk video. Mudah-mudahan juga bermanfaat untuk kalian. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.